Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo semuanya di sini. Sebelum kita memulai video wawancara, terlebih dahulu kita perkenalan diri. Nah, di sini kami diberikan tugas untuk video wawancara dari mata kuliah Pengantar Ekonomi Makro dengan dosen pengampu Pak Ali Tutupohu SE MSI. Nah, tanpa basa-basi, perkenalkan nama saya Nashra Ramadhani Saleh dengan NIM 2024-373 dan rekan tim saya yaitu Saya Pretiundi Masya dengan NIM 2024-30223. Saya Jennifer Grace Militail dengan NIM 2024-396. Saya Samsa Simbolon dengan NIM 2024-30090. Saya Polo Pariaman dengan NIM 2024-30012. Saya Judith Shania Peter dengan NIM 2024-30152. Saya Vanessa Wiltohun dengan NIM 2024-30254. Saya Putri Joria Pakai dengan NIM 2024-30127. Saya Muhammad Hamzah Fanat dengan NIM 2024-30395. Saya Eka Putri Auliana Sila dengan NIM 2024-30043. Oke, baik. Tanpa berbasa-basi, mari kita lanjut kepada slide selanjutnya. Guys, kalian mau kemana guys? Hai kak. Hai. Say hi dong. Say hi, say hi, say hi, say hi. Hai. Hai, mereka lagi berolahraga. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Shalom. Perkenalkan, kami dari tim Ekonomi Universitas Patimura. Hari ini kami akan melakukan wawancara bersama salah satu pelaku UMKM di sekitar kita. Tujuan wawancara ini adalah untuk memahami lebih dalam bagaimana arus sirkuler ekonomi atau yang bisa kita sebut dengan circular flow of income terjadi di tingkat usaha kecil dan menengah. Melalui kegiatan ini, kami ingin melihat bagaimana proses produksi, distribusi hingga konsumsi saling berhubungan dan membentuk aliran pendapatan dalam perekonomian masyarakat. Yuk, tanpa basa-basi, langsung saja kita mulai wawancaranya. Ya baik Ibu, di sini kami ingin bertanya untuk sebelumnya perkenalkan Ibu nama siapa Ibu? Ibu Ningsih sayang. Ningsih. Ya. Kami dari Universitas Patimura ingin menanyakan terkait UMKM. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan bahwa Ibu untuk jenis usaha Ibu ini Ibu menjalankan usaha apa? Jenis usahanya. Jenis untuk sekarang usaha ini Ibu menjalankan usaha apa? Usaha ini bakso 89. Iya. Namun jenis usahanya bakso 89. Iya. Baik. Untuk yang pertanyaan kedua, berapa lama Ibu berjualan di sini? Sudah berapa lama Ibu? Dari tahun 89. Dari lokasi ya? Wah, sudah sangat lama. Lama sekali ya teman-teman. Kamu belum ada. Ya, betul Ibu. Kira-kira selama Ibu jualan di sini berapa biaya sewa yang Ibu bayarkan? Kalau sekarang ini 20 setiap tahun saya. 20 per tahun. 20 juta per tahun. Oh ya Ibu, untuk usaha ini nih termasuk usaha yang diturun-temurun warisan atau memang Ibu mulai dari awal? Mulai dari awal, tapi di sininya belum lama. Oh. Sekarang masih ada di Pohon Pule. Oh, berarti sudah ada cabangnya. Ini yang cabang malah. Oh, ini mana Ibu? Ya. Ya Ibu, untuk soal terakhir, kira-kira apakah Ibu pernah memulai sebuah usaha sebelum adanya usaha Ini. bakso 89 ini Bu? Ada. Apa itu? Bakso, soto, sate, gado-gado di kampus PGSD sayang. Oh, pernah usaha di kampus PGSD. Bukan pernah sampai sekarang. Masih ada. Ya, ada. Seperti itu jenis itu usaha yang pertama Ibu. Ya, usaha yang
berasal dari sumber daya alam seperti hasil pertanian, hasil laut. Hasil tani, hasil laut. Contohnya seperti apa ya kira-kira? Kalau tani contohnya beras, terigu, tapioka. Kalau laut ikan, dari hutan sapi yang terbuat dari baksonya bakso sapi. Dari mana biasanya ibu mendapatkan bahan baku untuk usaha ini? Ini di pasar Mardika sayang. Kira-kira untuk memastikan bahwa pasokan bahan baku tetap ada di setiap saat bagaimana? Di setiap saat maksudnya yang dibuat hari-hari ada. Ibu bisa memastikan tidak kalau bahan bakunya bisa ada setiap saat atau tidak? Bisa toh? Tapi toko di Ambon toko semua ada toh, tidak pernah kosong kecuali di toko kampung. Ini kan toko kota toh sayang. Kira-kira pernahkah ada kendala dalam mendapatkan bahan baku karena faktor alam seperti musim hujan atau Kalau di Ambon nggak ada. Nggak Kalau ada. di Ambon sementara ini nggak ada. Biar hujan ketung pesan datang, tetap datang. Ibu pernah mempertimbangkan kasing untuk menggunakan bahan baku alternatif begitu alternatif dari selain sumber daya alam? sumber daya alam lain begitu. Pernah bagaimana? Pernah Kayak mempertimbangkan untuk menggunakan menggunakan alternatif lain selain sumber daya selain alam? sumber daya alam. Kayak selain. Ini semua bahannya dari sumber alam sayang. Oh jadi ibu sih pernah pakai alternatif lain begitu? Nggak ada. Kira-kira dampak negatif apa dari sumber daya alam yang ibu ambil terhadap usaha ini? Dampak negatifnya ada atau tidak? Padahal kan dampak negatif tadi kayak Ya yang penting negara aman, baik-baik, nggak ada dampak. bisa. Kira-kira apa ada tidak yang ibu harapkan dari pemerintah untuk pihak lain membantu menjaga kelestarian sumber daya alam yang ibu butuhkan? Ada macam pedagang, petani, penjual, pembeli, maksudnya harus sesuai dengan apa dong? Maksudnya kalau kita belinya di sana begini, cang petani murah, semua murah, baru penjualnya, toh? Iya, biar harganya nggak bisa. Nggak bisa ini begitu. Harus sesuai dengan petani kita dagang. Maksudnya kalau sesuai kan kompak bagus. Gitu. Terima kasih ibu. Sekarang kita mau tanya bagian SDM, mungkin pertanyaannya itu berapa jumlah karyawan yang bekerja di sini? 3 orang dengan mama saya. 3 orang dengan mama. 3 orang dengan mama atau 4 sama mama. 4 sama mama. Kalau bagian pekerjaannya apa saja itu? Masing-masing ketung mana yang sibuk, mana yang repot, ketung sama rata. Tidak ada yang ini kerja ini Bagi. mana yang sibuk ketung bagi-bagi. Yang selanjutnya itu mungkin kayak yang bekerja itu dari pihak keluarga kah atau orang Keluarga semua. keluarga semua. Iya. Ya selanjutnya, kalau misalnya gajinya ini sistemnya dibayar per hari kah, minggu kah? Ini nggak ada gaji-gaji sayang, soalnya keponakan. Kalau ada uang ketung dapat lah ketung kasih. Kalau enggak, ini bukan orang lain, ketung semua pun anak-anak toh. Jadi kayak nggak ada kayak satu Kalau bulan sekolah dikasih. ada, buat sekolah, buat ini. Oh dikasih kayak uang jajan. Ya, dikasih uang jajan. Kalau kendala mungkin dalam Pekerjaannya. Tidak ada kendala. Begitu. Terima kasih. Oke, makasih. Berapa modal awal yang ibu gunakan untuk mulai usaha ini 15 juta. dan bagaimana ibu memperolehnya? Ya setiap hari jualan, setiap hari kerja, setiap hari dapat. Dan bagaimana ibu membagi modal tersebut untuk keperluan operasional, pasaran dan perkembangan produk? Ya, setiap hari kalau dapat, ibu belanjanya mingguan sayang. Macam beras, macam apa, semua itu kan tepung-tepung itu kan 1 minggu sekali, bukan setiap hari. Terus apakah ibu memiliki catatan keuangan yang teratur untuk memantau penggunaan modal dan keuntungan usaha ibu? Kita nggak ada, soalnya cuma buat punya pribadi.
kekurangan modal dalam menjalani usaha ini? Alhamdulillah selama usaha tidak pernah kurang. Terima kasih sayang. Ibu, untuk pertanyaannya tuh apa keunggulan utama usaha ibu dibandingkan pesaing lainnya? Kalau sistem ibu itu, kalau usaha itu tidak ada kata pesaing-pesaing sayang. Ibu pribadi kalau siap berdiri usaha ya usaha, nggak ada saingnya itu. Terus produk atau layanan apa yang paling banyak diminati pelanggan untuk usaha ibu tuh? Rata-rata sayang soto bakso. Terus untuk ibu sendiri tuh bagaimana ibu menjaga kualitas produk ibu agar tetap konsisten? Ya kita kalau buat makanan setiap hari itu ya porsi atau bumbu-bumbu setiap hari sama sesuai. Baik ibu, terima kasih ibu. Sama-sama. Oke baik Pak, sekarang kami akan masuk ke hubungan antara RTK dan RTP. Di sini RTK berperan sebagai penyedia faktur bagi RTP. Artinya RTK membantu proses produksi dengan memberikan tenaga kerja, modal, dan SDA untuk kegiatan produksi. Contohnya RTK menyewakan tanahnya dengan harga sewa sebesar 20 juta per tahun kepada RTP. Baik, selanjutnya RTP memanfaatkan SDA dan faktor produksi dari RTK untuk menghasilkan barang dan jasa. Hasil produksi tersebut terdiri dari hasil pertanian, hasil laut, dan hasil peternakan yang dijual kembali kepada RTK untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh dari hasil pertanian, peternakan, dan hasil laut tersebut yaitu seperti ikan, daging sapi, sama sayur-sayuran yang diolah menjadi bakso, mie ayam, dan beberapa macam jualan yang dijual oleh Hubungan RTK dengan RTP, SDM diserahkan kepada rumah tangga produsen sebagai tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan produksi, misalnya itu karyawan. Seperti yang sudah kami wawancarai di warung bakso Merah Putih, terdapat 4 karyawan termasuk pemilik warung baksonya. Mereka berasal dari keluarga masing-masing, bukan dari luar. Dan kemudian pembagian pekerjaan mereka itu saling melengkapi. Bila ada pekerjaan yang repot, mereka saling melengkapi. Terima kasih. Selanjutnya adalah hubungan RTP dan RTK. Sebagai imbalannya, RTP memberikan balasan jasa berupa upah, gaji, bonus, atau tunjangan kepada SDM. Berdasarkan hasil wawancara yang kami wawancarai dari warung bakso Merah Putih, warung ini mereka tidak memberikan gaji kepada karyawannya karena mereka semua bersaudara, jadi hanya memberikan tunjangan seperti biaya hidup atau uang sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang modal yang dipakai oleh ibu tersebut, yaitu pemilik warung. Di sini modal yang ibu pakai yaitu 15 juta. Modal tersebut didapat dari simpanan pribadi. Untuk mengembalikan modal awal dari usaha tersebut dengan cara penjualan setiap hari dapat mengembalikan modal awal sebesar 15 juta. Nah, dari hasil wawancara saya, warung bakso Merah Putih itu tidak pernah mengalami masalah kekurangan modal. Dan mereka juga tidak pernah memakai catatan keuangan karena uangnya langsung dipakai. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang skill. Skill yang pertama yaitu apa keunggulan utama usaha ibu dibandingkan pesaing lain. Dari hasil wawancara kami kemarin dengan pemilik warung Merah Putih 89, pemilik warung mengatakan tidak ada keunggulan dibandingkan pesaing lain karena pemilik warungnya sendiri yakin dengan usahanya tanpa harus merasa tersaingi dengan pesaing lain. Terus skill yang kedua yaitu produk-produk atau layanan apa yang paling diminati pelanggan. Dari hasil wawancara kami, pemilik mengatakan untuk produk-produk yang paling diminati oleh pelanggan yaitu soto ayam, terus bakso sama mie ayam. Selanjutnya untuk skill, terus bagaimana pemilik bakso menjaga agar kualitas produk yang mereka hasilkan itu tetap konsisten dari waktu ke waktu, yaitu dengan bahan-bahan dan bumbu-bumbunya itu pastinya harus tetap sama seperti yang disukai oleh konsumen dari awal sampai saat ini.
Baik, kelompok kami telah memasuki ke bagian kesimpulan dari penjelasan materi. Nah, kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap pelaku UMKM di sekitar lingkungan kampus ini, khususnya usaha kuliner seperti menjual bakso, mie ayam, dan juga sebagainya. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan ekonomi di tingkat mikro berjalan mengikuti aliran melingkar atau yang bisa kita sebut dengan circular flow antara rumah tangga produsen (RTP) dan rumah tangga konsumen (RTK). Nah, UMKM sebagai RTP itu berperan penting dalam menyediakan barang dan jasa berupa makanan siap saji kepada masyarakat. Mereka menggunakan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku untuk menghasilkan produk yang bernilai jual. Sebaliknya, kalau RTK ini berperan sebagai konsumen yang membeli dan menikmati produk-produk tersebut dari sisi ekonomi. Contohnya nih, RTK memperoleh kepuasan utility dari konsumsi makanan, sedangkan kalau RTP itu memperoleh pendapatan yang digunakan kembali untuk membeli bahan baku, membayar tenaga kerja, serta memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka sendiri. Dengan demikian, aktivitas UMKM seperti penjualan bakso dan mie ayam yang telah kami wawancara ini mencerminkan secara nyata bagaimana konsep circular flow bekerja di lingkungan masyarakat. Perputaran uang dari konsumen ke produsen lalu kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk upah dan pembelian bahan baku. Kemudian menunjukkan bahwa UMKM ini berperan penting dalam menjaga kelancaran roda perekonomian lokal. Nah, itu saja dari penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga kalian mudah dipahami dan bermanfaat untuk kalian semua. Bye-bye.